Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang abortus pada babi atau kelainan reproduksi babi dengan mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampun Prof. Dr. Hewan Inlang Kertabesung MSI. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wiradharma dengan NIM 24095111166 kelas B. Oke, baik, selanjutnya ada latar belakang. Pertama, latar belakang. Jadi sebagai salah satu daerah pusat peternakan babi di Indonesia, Provinsi Bali mengandalkan sistem pemeliharaan skala rakyat dan semi intensif. Sayangnya, produktivitas sektor ini kerap terhambat oleh gangguan reproduksi seperti abortus yang sayangnya masih sering diabaikan. Fenomena lahirnya janin prematur yang tidak dapat bertahan hidup membawa efek domino, mulai dari kerugian ekonomi peternak hingga resiko penularan penyakit yang lebih luas. Kompleksitas masalah ini dipicu oleh berbagai faktor, melalui dari infeksi virus dan bakteri hingga masalah manajemen seperti stres, pakan, terkontaminasi toksin, dan buruknya sanitasi kandang. Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mendalam sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sumber masalah dan menyusun langkah mitigasi yang efisien. Baik, selanjutnya di sini ada pun permasalahan. Jadi pada salah satu peternakan rakyat di Kecamatan Undisan, Gianyar, Bali, dilaporkan kasus abortus berulang pada beberapa induk babi sejak Desember 2025. Adapun ciri-ciri klinisnya yaitu yang pertama, foetus lahir mati, busuk atau mengalami resorpsi. Yang kedua, induk tampak sehat tanpa gejala sistematik. Yang ketiga, peternakan menggunakan pakan lokal atau dedak dan sisa gilingan tanpa pengawasan kualitas pakan atau air. Jadi pada kasus tersebut tidak dilakukan diagnosis laboratorium atau penguji patogen penyebab abortus. Biosecurity serta vaksinasi belum dijalankan serta rutin dan terstandarisasi. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, melakukan penyusunan studi kasus keguguran babi di Bali serta secara sistematis. Yang kedua, menginvestasi etiologi pemicunya lewat sudut pandang veteriner. Yang ketiga, sebagai dasar pemberian rekomendasi ilmiah yang solutif untuk pencegahan dan penanganan kasus. Yang keempat, sarana untuk mempertegas pentingnya integrasi antara sistem reproduksi yang baik dan manajemen kesehatan pada peternakan babi. Oke, baik, selanjutnya di sini pembahasan. Yang pertama itu karakteristik kasus dan gejala klinis. Insiden keguguran pada peternakan babi di Gianyar tergolong sebagai gangguan reproduksi yang serius karena terjadi berulang kali pada trimester akhir kebuntingan. Walau induk babi tidak memperlihatkan gejala sakit secara sistemik, temuan festus yang lahir mati atau membusuk mengkonfirmasi adanya patologi tersembunyi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Yang kedua, ada analisis faktor atau infeksius dan non-fiksus. Masalah abortus ini diduga kuat berkaitan erat dengan interaksi berbagai faktor risiko di peternakan. Antara lain yaitu yang pertama, faktor infeksius, potensi paparan agen penyakit spesifik babi seperti PRRS dan PPV, infeksi bakteri Leptospira atau SPP, maupun agen parasiter Toxoplasma gondii. Selanjutnya ada
faktor non infeksius, kondisi stres lingkungan, pasokan pakan dengan kualitas nutrisi yang tidak memenuhi standar, serta lingkungan kandang yang kurang higienis. Oke, baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kasus abortus yang sering terjadi berulang pada induk babi di peternakan rakyat di Bali menunjukkan adanya masalah reproduksi yang cukup serius dan kemungkinan disebabkan oleh lebih dari satu faktor. Meskipun induk babi terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit yang jelas. Kejadian ini mengidentifikasikan adanya infeksi yang berlangsung pada gejala atau subklinis atau pengaruh lingkungan yang kurang mendukung. Kondisi tersebut diperparah oleh belum adanya pencatatan reproduksi yang baik, vaksinasi yang belum dilakukan secara rutin, serta kurangnya pengawasan terhadap kualitas pakan dan air minum. Karena tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, penyebab pasti abortus tidak dapat dipastikan. Namun, berdasarkan gejala dan kondisi di lapangan, infeksi seperti parvovirus, leptospira, dan toxoplasma gondii menjadi penyebab yang sangat mungkin. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanganan abortus perlu dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan manajemen pemeliharaan, penerapan biosecurity yang baik, serta pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi penyebab penyakit secara dini. Oke, baik, selanjutnya ada di saran. Jadi saran yang saya bisa evaluasi di kasus kali ini yaitu merekomendasi tindakan yang dapat disarankan oleh pihak peternakan meliputi. Yang pertama itu ada optimalisasi program imunisasi dengan cara melaksanakan vaksinasi terjadwal pada induk babi guna mengantisipasi serangan penyakit reproduksi menular terutama PPV, serta dengan mengikuti lini masa yang dianjurkan medis. Yang kedua ada pembenahan nutrisi dan kebersihan lingkungan. Dengan cara itu melakukan perbaikan pada tata kelola pakan dan sanitasi kandang yang mencakup penyediaan pakan bermutu tinggi dengan kontrol yang jelas, serta suplai air minum higienis yang steril dari cemaran material luar. Yang ketiga ada pengetatan protokol biosecurity. Memperketat pengawasan biosecurity di area peternakan dengan cara membatasi mobilitas manusia maupun hewan asing, menggandakan disinfektan berkala pada lingkungan kandang dan instrumen peternakan, serta menekan populasi hama pembawa penyakit seperti tikus dan kucing liar. Dan yang terakhir, yang keempat, penyusunan sistem recording terpadu itu merancang manajemen pencatatan data reproduksi yang sistematis meliputi riwayat kebuntingan, proses kelahiran, hingga detail kejadian abortus sebagai instrumen deteksi dini, sekaligus bahan evaluasi performa reproduksi ternak. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan dari materi tersebut. Semoga materi yang saya bawakan ini bermanfaat bagi semua kalangan, entah itu masyarakat maupun kalangan mahasiswa. Mungkin apabila ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.